Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Setia Rahma dengan NIM 2112070044. Halo teman-teman semua, pada kesempatan malam ini saya akan mempresentasikan mengenai Pegadaian. Semoga pada malam hari ini teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman, kalian tahu nggak sih Pegadaian itu apa? Ya, menurut Peraturan OJK Nomor 31 POJK 5 Tahun 2016, usaha pegadaian adalah segala usaha yang menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan atau lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan pegadaian sendiri ada dua, yaitu pegadaian swasta dan pegadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh OJK. Kalian tahu tidak kepanjangan OJK apa? Untuk OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan. Nah, pada kesempatan kali ini, Anita akan menjelaskan mengenai perusahaan pegadaian pemerintah, yaitu PT Pegadaian Persero. Isi pembahasan video ini adalah yang pertama, tujuan pegadaian, kemudian yang kedua, fungsi pegadaian, kemudian yang ketiga, ada manfaat pegadaian, dan yang keempat adalah peran pegadaian. Kenapa sih pemerintah mendirikan perusahaan pegadaian? Ya, teman-teman, perlu kita ketahui untuk tujuan pegadaian yang pertama adalah untuk dapat melaksanakan dan menunjang sebuah kebijakan dan suatu program pemerintah di bidang ekonomi dan di bidang pembangunan nasional, yaitu melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian yang kedua, untuk dapat mencegah timbulnya praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lain sebagainya, seperti rentenir gitu ya teman-teman. Itu kan pinjamannya tidak wajar. Untuk selanjutnya, agar bisa menyediakan dana dengan cara yang sederhana pada masyarakat luas, terutama bagi kalangan menengah bawah untuk konsumsi dan produksi. Ya, misalnya ada masyarakat yang membutuhkan uang atau dana cepat gitu ya. Masyarakat bisa menggadaikan emasnya atau mungkin barang berharga lainnya, tinggal datang ke pegadaian dan bisa langsung cair. Selanjutnya adalah fungsi pegadaian. Untuk fungsi pegadaian itu ada 5. Yang pertama, untuk dapat mengelola penyaluran dana pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, dan aman. Kemudian yang kedua, mengelola segala bentuk keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan, dan juga pelatihan. Kemudian yang ketiga, untuk dapat menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha yang menguntungkan bagi pegadaian itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. Kemudian selanjutnya, untuk bisa mengelola organisasi dan tata cara pelaksanaan pegadaian. Dan yang terakhir adalah untuk sebuah pengembangan dan pengawasan dalam pengelolaan pegadaian. Selanjutnya, manfaat pegadaian. Tentu saja manfaat pegadaian sangat banyak bagi masyarakat, yaitu yang pertama, nasabah dengan sangat cepat menerima dana segar dari lembaga pegadaian berdasarkan berbagai prosedur yang relatif lebih mudah dan sederhana. Kemudian yang kedua, nasabah yang akan mendapatkan penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Kemudian yang ketiga, nasabah yang akan mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya. Selanjutnya, apa sih fasilitas pegadaian? Apa yang disediakan oleh pegadaian? Baik, untuk fasilitas pegadaian, yang pertama itu untuk melayani suatu jasa penitipan dari barang yang digadaikan. Kemudian yang kedua, dapat memberi sebuah pinjaman setelah diserahkannya jaminan. Yang ketiga, untuk dapat melayani jasa penaksiran barang jaminan. Jadi, untuk fasilitas pegadaian sendiri memang menyediakan jasa penitipan barang atau dari barang yang digadaikan oleh masyarakat kepada pegadaian
nanti dari Pegadaian akan memberikan sejumlah uang sesuai dengan penaksiran dari harga barang tersebut. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, kita sudah ada di akhir pembahasan, yaitu pembahasan yang terakhir mengenai peran Pegadaian. Nah, di sini peran Pegadaian itu bagi pemerintah dan masyarakat ya. Untuk yang pertama, mencegah sebuah praktek ijon, adanya pegadaian gelap serta pinjaman yang tidak wajar. Kemudian, berperan dalam suatu pelaksanaan serta menunjang pelaksanaan sistem pembangunan nasional, umumnya penyaluran dana pembiayaan atau pinjaman dengan dasar hukum gadai. Kemudian yang ketiga, penggunaan gadai bebas bunga terhadap gadai syariah mempunyai beberapa efek sebuah jaringan pengamanan sosial, sebab masyarakat yang membutuhkan dana mendesak dan tak lagi dijerat dengan pinjaman pembiayaan bebas bunga. Terima kasih teman-teman telah menonton video pembahasan saya. Pembahasan saya mengenai Pegadaian cukup sekian teman-teman. Apabila ada kekurangan dan kehilafan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.